Bismillahirrahmanirrahim. This meeting is being recorded. Oke, kita coba. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semua yang sudah hadir di sini. Pertama-tama saya, ini karena waktu siang ya, waktu jam-jam kritis, saya coba buka dengan pantun dulu ya. Pergi ke pasar beli komputer, buka laptop, lihatlah layar. Era digital penuh perubahan, mari kita sambut dengan ketangguhan. Baik, teman-teman semua, ya eh, singkat ya karena kami dari orang Sumatera, jadi harus banyak-banyak berpantun ya. Siang ini memang siang yang luar biasa ya kan, yang kita bahas mengangkat tema yang relevan. Kita tahu transformasi digital sebagai fondasi ketangguhan wirausaha. Jadi kesempatan ini kita akan membongkar bagaimana peran teknologi dan kemampuan beradaptasi dalam membangun ketangguhan di era digital. Nah, teman-teman semua, izinkan saya memperkenalkan diri dulu ya. Saya dengan Afjil Ramadian, ya, saya dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Juanda Bogor. Saya juga sebagai ASN di Kementerian Kelautan dan Perikanan. Habis itu saya juga asesor Lamemba dan sebagai reviewer di beberapa jurnal. Nah, ini singkat apa namanya beberapa publikasi yang saya apa namanya gambarkan, dan ingin berkenalan lebih dalam silakan follow IG saya atau melalui YouTube. Nah, kita mulai teman-teman dengan materi terkait dengan sebuah realitas yang kita hadapi saat ini. Ya, kita tahu slide ini menggambarkan sebuah kesenjangan kecepatan perubahan yang lebar. Bayangkan teman-teman, garis biru yang melesat jauh ke depan adalah teknologi. Perkembangan sangat eksponensial ya, mengikuti hukum Moore. Setiap 2 tahun, kapasitas teknologi bisa berlipat ganda. Sementara itu, garis di bawahnya yang mewakili kita sebagai individu, organisasi, dan kebijakan publik bergerak jauh lebih lambat dan tertatih-tatih. Nah, ini yang namanya kita sebut dengan velocity gap atau kesenjangan kecepatan. Saat teknologi sudah mencapai puncak gunung, ya kan, kita masih berkutat di gunung satu. Kesenjangan ini memicu disrupsi dan menjadi akar dari semua tekanan kompetitif yang kita rasakan dalam era bisnis saat ini. Nah, inilah mengapa transformasi digital bukan sekedar opsi, melainkan sebuah kebutuhan yang mendesak, teman-teman ya. Nah, kita ngangkat sebuah isu ya. Ada beberapa isu-isu strategis di Indonesia, ya kan? Nah, ini adalah wajah tantangan strategis di Indonesia ya. Kalau saya bedah dari menjadi 3 klaster utama, yang pertama adalah isu teknologi, pengetahuan, dan kesiapan menuju masa depan atau future readiness. Nah, kita berhadapan dengan masalah fundamental dari teknologi, kesenjangan infrastruktur, habis itu kualitas jaringan internet, dan harga layanan yang relatif masih mahal di beberapa sebagian masyarakat. Nah, bagaimana dengan knowledge kita? Ya kan? Yang kita hadapi adalah bagaimana tingkat literasi digital yang cukup minim. Ya, kualitas pelayanan publik yang belum optimal dan meningkatnya kerentanan terhadap kejahatan cyber. Belum lagi sistem pendidikan kita masih dinilai belum sepenuhnya selaras dengan kebutuhan digital. Nah, kesiapannya bagaimana? Ya, ekosistem startup kita masih dinilai lemah, ya. Beberapa jurnal menyampaikan demikian. Mulai akses pendanaan yang juga sulit, regulasi yang sepenuhnya belum juga optimal mendukung, dan industri telekomunikasi yang masih menghadapi berbagai tantangan. Nah, ringkasnya, tantangan yang kita hadapi ini sangat kompleks, multidimensi, dan saling berkait ya, teman-teman ya. Nah, di sini kalau gambarnya, ya, kita lihat ini, ya, ada Kodak, ada ini. Jadi kalau saya boleh state ini, jadi dalam era digital ini pilihannya adalah berubah atau gagal. Ini bukan soal ingin tahu atau suka, melainkan sudah pada tahap survive atau thrive, ya. Jadi momentum ini adalah titik kritis bagi para setiap wirausaha untuk memutuskan apakah akan menjadi bagian dari gelombang perubahan atau justru tergulung oleh gelombang tersebut. Nah, teman-teman semua, kita masih berbicara dengan teori perubahan, ya. Bagaimana kita harus jujur, perubahan, terutama yang disruptif, nggak nyaman pastinya. Ya, manusia jika kita atau tim merasa resisten, ya, slide ini melihat bagaimana kurva perubahan kabel Ross itu yang menggambarkan tahapan emosional yang umumnya dilalui seseorang ketika menghadapi perubahan.
mulai dari fase shock atau penolakan, merasa nggak nyaman, ya kan sistem yang lama sudah nyaman. Nah, jika dikelola dengan baik, bisa memasuki fase eksperimen dan penerimaan, ya kan? Dan akhirnya adalah fase integrasi di mana perubahan itu menjadi bagian cara kerja baru. Jadi, pemahaman akan tahapan psikologis ini sangat krusial bagi seorang wirausaha. Tugas teman-teman adalah bagaimana memimpin dengan empati, mengkomunikasikan perubahan secara transparan dan mendengarkan keluh kesah tim agar mereka dapat melewati lembah ketidaknyamanan dengan cepat dan lebih sehat. Nah, teman-teman semua, kalau kita lihat bagaimana cara teknologi ini menjalankan bisnis, ya se- sebenarnya seperti apa wujud transformasi digital itu, ya ini bukan mengganti sekedar mesin ketik dengan laptop atau memiliki akun media sosial. Ya, transformasi digital itu adalah membangun pondasi bisnis yang sama sekali ini baru. Ya, pondasi baru ini terdiri dari 4 building block, ya atau pilar penyangga, ya teknologi yang tepat guna, kapasitas digital yang mumpuni, SDM yang adaptif, dan proses bisnis yang terdigitalisasi dan efisien. Jadi empat-empatnya ini harus saling terintegrasi. Nah, diagram yang di samping ini memperlihatkan bagaimana peta perjalanan transformasi, mulai dari current position. Kita lihat yang di bawah itu ya, fokusnya pada internal atau decisive or operation untuk menjadi lebih efisien. Nah, atau langsung berinteraksi dengan ekosistem yang lebih luas. Nah, tujuannya adalah mencapai level tertinggi yaitu adalah digital enterprise. Sebuah entitas bisnis yang sepenuhnya hidup dan bernapas ekosistem digital dari ujung ke ujung. Nah, ini ada dimensi ketangguhan daripada era digital ya. Jadi seorang wirausaha ini nggak bisa hanya mengandalkan tekad ya kan ya, tapi juga kita harus mengetahui apa 4 dimensi yang harus dibangun. Mulai dari adaptif, habis itu kecerdikan dan ketangguhan, learning agility, kecepatan dalam belajar dari kegagalan, dan inovasi capacity, kemampuan untuk menciptakan solusi layanan produk. Jadi 4 dimensi inilah yang menjadi pilar penopang ketangguhan wirausaha yang digital. Ya. Nah, apa sih hubungannya transformasi digital dengan ketangguhan wirausaha? Ya, jadi praktek transformasi digital ya dari 4 pilar ketangguhan tadi, kalau korelasinya kita lihat, bagaimana yang pertama adalah memperluas akses pasar melalui platform digital. Ya, jadi kita bisa memanfaatkan platform-platform yang ada untuk menjangkau pasar yang lebih luas dengan biaya yang relatif rendah, optimal rantai pasok dengan otomatisasi, dan memperkuat komunikasi dengan pelanggan melalui medsos dan analitik, serta yang terakhir, bagaimana teman-teman itu mengambil keputusan dengan cepat berbasis data. Ya, di mana pondasi yang tadi saya sampaikan adalah adaptive dan learning agility. Oke, nah kita lihat bagaimana tantangan daripada transformasi digital, ya kan? Jadi transformasi digital itu yang sukses tentu nggak lepas daripada hambatan. Nah, beberapa tantangan terbesar yang sering dihadapi adalah bagaimana keterbatasan terkait dengan literasi digital, resistensi budaya ya terhadap perubahan dan cara kerja konvensional dengan cara kerja digital, keterbatasan infrastruktur ya, dan isu keamanan cyber. Nah, dengan mengenali dan mengantisipasi tantangan-tantangan sejak dini, ini membantu kita menyusun strategi mitigasi yang lebih baik. Nah, so bagaimana langkah-langkah transformasi ini? Ya kan? Jadi kalau saya coba memperkenalkan 4D dan 4 look, ya. Look back atau discover, lihat ke belakang, lakukan audit menyeluruh terhadap kinerja proses bisnis yang ada saat ini. Di mana posisi berada kita? Look around, dream, lihat sekeliling. Look ahead, design, lihat ke depan. Susun peta jalan atau transformasi digital dengan inisiatif-inisiatif strategis. Ya, lead the way atau deliver. Jadi pimpinan pelaksananya ya. Jadi dengan adanya siklus ini, nah jadi prosesnya itu bisa lebih terukur, teman-teman. Nah, bagaimana apa transformasi daripada digital strategi ya? Nah, setelah menjalankan langkah-langkah tadi, ya kita perlu memahami 2 konsep. Ada digitation, ada digital transformation.
seperti yang dikatakan oleh Jadine Rose dari MIT. Jadi transformasi digital ini bukanlah tentang teknologi, melainkan mengposisikan ulang, ya kan, proporsi nilai teman-teman semua. Digitization fokus pada optimalisasi bisnis, sementara digital transformation bertujuan mentransformasi bisnis itu sendiri, menciptakan model baru, aliran pendapat, dan value proposition. Nah, gitu. Jadi, target jangka panjang seharusnya kepada digital transformation. Nah, bagaimana strateginya? Saya poinnya ada 6 poin di sini, mulai dari investasi pada SDM digital, kolaborasi ekosistem digital, penerapan agile management, penerapan data analitik, dan inovasi yang berkelanjutan. Dengan 5 strategi ini, paket komprehensif ya saling memperkuat untuk membangun bisnis digital yang juga tangguh. Nah, teman-teman penutup ya. Jadi kalau 3 pesan ya, kata kuncinya adalah bagaimana transformasi digital pada hakikatnya adalah transformasi mental. Ini tentang membangun pola pikir yang tangguh, adaptif, dan berani menghadapi ketidakpastian. Yang kedua, wirausaha yang sukses di era digital adalah bagaimana mereka mampu mengubah tantangan dan disrupsi menjadi peluang yang bertumbuh nyata. Yang terakhir, kunci keberhasilannya 3 pilar, inovasi yang berkelanjutan, pembelajaran yang adaptif, dan kolaborasi lintas sektor. Terima kasih teman-teman. Mari kita jadikan tantangan era digital ini sebagai fondasi untuk membangun kewirausahaan Indonesia yang unggul, berdaya saing global, dan kuat. Terima kasih semua teman-teman. Salam sehat selalu.